Halo, selamat pagi guys. Dek, minta jangan ribut ya, bentar ya. Mau live ya. Halo. Jumpa lagi bareng saya Saisa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Pada pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu seorang ibu wakil gubernur Jawa Tengah, yaitu Mbak Nawal Arofah. Kita masih menunggu Mbak Nawal untuk gabung bersama kita pada pagi hari ini. Oke. Sudah ada suaranya ya? Bentar. Udah ada suaranya belum? Sudah ya? Sudah ada kan? Oke. Hubungi aku, say hi ya. Oke. Nawal ini masuk lagi ya. Oke. Iya. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Cukup ya? Dia belum masuk, dia belum gabung. Apri, dia belum gabung, Apri. Bisa hubungin Mbak Nawal nggak? Asprinya. Belum masuk, Nawal belum masuk. Iya. Karena di luar tadi khawatirnya itu kena jaringannya kurang bagus. Dek. Kita masih menunggu Mbak Nawal. Mohon maaf tadi ada masalah teknis ya guys. Akhirnya belum bisa terhubung dengan Mbak Nawal. Saya harap Mbak Nawal saya sudah mention. Nah, ini Mbak Nawal udah bergabung. Nah, Udah. halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak Iis, apa kabar? Baik, Mbak Nawal, kabar juga. Akhirnya bisa live juga di Instagram. Iya. Aduh. Sebelumnya Mbak Nawal tadi ada kendala teknis. Itulah biasa. Kalau live itu pasti masalah jaringan dan kendala yang lainnya. So, Mbak Nawal ini udah jam 4. Boleh kita mulai aja? Biar... Boleh ya? Iya. Oke. Iya. Semuanya ya suaranya ya? jelas. Oke. Suaranya jelas. Oke. Cuma Selamat gambarnya. Iya, gambarnya ini belum. Oke, selamat pagi. Ya. Selamat pagi teman-teman semuanya. Jumpa lagi bareng saya Saisa di acara Ngobrol Pagi Yuk. Ngobrol Pagi Yuk adalah bagian dari unit bisnisnya
Cirebon Technopreneurs yang intinya ingin meningkatkan capacity building teman-teman dalam bidang leadership, manajemen bisnis, dan juga tentang finansial. Nah, di sini kita kedatangan tamu yang terhormat, Ibu Nawal Arofah Yasin, yang merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Gus Yasin. Ya, aduh grogi nih saya. Aduh, jadi Kok grogi ya? Biasanya lancar kok. Beda aja ngobrol sama pejabat jadi grogi nih saya nih. Ya. biasanya juga main bareng. Iya. Aduh, saking senengnya nih guys bisa ketemu lagi dengan Nawal. Udah lama ya? Pas kemarin nikahannya Hilwah ya kalau nggak salah. 2018 Iya. kita foto. Sekarang 18, baru ya. Baru ketemu lagi ya. Mbak Nawal. Mohon maaf tadi Malan apa namanya, Mbak Nawal, terima kasih atas kesediaannya di acara Ngobrol Pagi Yuk. Merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi gitu, bisa mengundang Mbak Nawal untuk sharing ilmu, sharing pengalaman terkait dengan apalagi sekarang Mbak Nawal punya posisi yang sangat strategis ya, menjadi orang nomor 2 di Jawa Tengah. Pastinya akan banyak sekali yang akan di-sharingkan kepada teman-teman semua, dan semoga apa yang kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Iya, kedengeran. Nawal? Semoga obrolan kita pada pagi hari ini maaf ya, izin ini untuk memperbaiki kameranya ya terlebih dahulu ini. Iya. Iya, boleh. Oke. Masih ada ini ya, ada kendala untuk masalah kamera katanya, jadi Mbak Nawal jeda dulu keluar guys, tetap mohon untuk stay terus di acara Ngobrol Pagi Yuk pada pagi hari ini, karena ini adalah acara perdana kami untuk mengundang Mbak Nawal, ini untuk pertama kalinya gitu. Nanti Mbak Nawal nanti akan masuk lagi. Selamat pagi teman-teman semuanya, pasti ini yang nonton pada acara hari ini itu tidak hanya dari orang Jawa Barat ya, orang Jawa Tengah juga, karena Mbak Nawal merupakan istri dari Wakil Gubernur Jawa Tengah. Jadi itulah hebatnya ini apa namanya, teknologi digital gitu. Kita bisa live dari mana saja gitu, sehingga sangat memudahkan akses kita untuk belajar dari mana saja dan di mana saja, seperti itu. Ini Mbak Nawal udah gabung lagi. Oke, Ya. Udah ya? Udah? Oke, ya. Udah nih. Udah bagus kok. Nawal udah bagus. Iya ya. Oke. Gimana Mbak ini, Mbak Is? Iya, Ya. tadi sebelum kita ngobrol lebih lanjut, saya minta Mbak Nawal untuk memperkenalkan diri ya. 1 menit aja atau 30 detik nggak apa-apa deh, nanti kita lanjut ke berikutnya. Silakan Mbak Nawal. Oke, terima kasih ya. Satu kehormatan untuk bisa berkesempatan kita ngobrol bareng, berbagi ilmu, ya share pengalaman di Cirebon Technopreneur. Saya menyampaikan salam dulu kepada teman-teman semua yang sudah berpartisipasi pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya memperkenalkan sedikit ya. Nama saya Nawal Nur Arafah. Alhamdulillah. Saya asli Cirebon. Tetapi 13 tahun ini, alhamdulillah, saya berdomisili di Jawa Tengah karena ikut dengan suami. Alhamdulillah juga sekarang
apa namanya kita bisa diskusi. Insya Allah nanti kita bareng sama Mala dan Mbak Is ya di sini yang Iya, udah lama ya belum ketemu ya, baru ketemu lagi. Mungkin itu aja ya. Nanti iya bisa boleh. sambil jalan lagi. Iya, iya. Tadi sudah Oke. disebutkan meskipun Ibu Wakil Gubernurnya itu Jawa Tengah, tapi beliau adalah asli Cirebon, sehingga apa ya, saya sangat bangga sekali kepada beliau. Tidak menyangka gitu, saya ngobrol dengan Mbak Nawal posisinya sebagai Wakil Ibu Gubernur Jawa Tengah, gitu. Oh ya biasa. Iya. Wal, boleh cerita sedikit nggak sih Mbak? Aku pengen tahu nih, karena kita belum ngobrol ya, belum ketemu ya setelah Mbak Nawal menjabat sebagai Wakil Gubernur itu. Eh, Gimana Mbak suka dukanya, prosesnya itu gimana sampai Mbak Nawal itu akhirnya Mas Yasinnya ya bisa terpilih gitu. Pastinya suksesnya Mas Taji Yasin itu di belakangnya adalah ada seorang perempuan yang hebat. Di sini ada Mbak Mala. Nah itu gimana Mbak selama menemani beliau? Oh ya, kembali ke niat awal ya bahwa kita harus eh, apa namanya menata niat terlebih dahulu untuk selalu bermanfaat kepada orang lain begitu. Terus kemudian bahwa apa yang menjadi jalan takdir Allah itu ya memang kita tidak bisa ini ya, tidak bisa menghindar ya. Jadi ini juga di last minute saya mendampingi apa namanya beliau dan alhamdulillah apa namanya ketika niat kita baik dan kita apa namanya menata niat ini dengan baik, insya Allah semuanya berjalan dengan baik begitu ya. Jadi kembali lagi bahwa pada posisi saat ini pun ya seperti biasa saja. Yang terpenting bagi saya saat ini adalah bagaimana berkontribusi untuk rakyat Jawa Tengah begitu dan sebisa mungkin bagaimana memberikan manfaat masyarakat seperti itu sih Mbak Is. Jadi ya bagaimana ya intinya intinya ini merupakan apa namanya posisi yang menurut saya ya Ya. ya biasa saja begitu ya. Jadi kita apa namanya lebih fokus untuk bagaimana kita berkontribusi untuk orang lain begitu. Iya. Nanti ada Terus Malek gabung ya, ya sama kita. gimana ini apa namanya terkait dengan temanya aja deh. Nggak apa-apa itu untuk awalan Mbak Nawal ya. Ya kita pada pagi hari Iya. ini temanya itu bagaimana menjadi perempuan yang kreatif dan produktif selama pandemi ini. Karena gitu kita sesama perempuan itu Mbak Nawal ya saling menguatkan, bukan saling menjatuhkan gitu. Apalagi tidak semuanya Iya. apa namanya kita semua itu bisa menghadapi era pandemi ini dengan baik karena masalah kesulitan ekonomi itu yang pertama gitu yang sangat terasa banget semuanya pasti terdampak dengan adanya pandemi ini. Nah di era pandemi ini apa Mbak Nawal yang tadi saya juga sudah sharing sama Mala juga gitu kita akan bagi tugas gitu kan. Nah bagaimana Mbak Nawal sebagai seorang istri seorang wakil gubernur Jawa Tengah gitu untuk meningkatkan kreativitas dan produktivitas perempuan khususnya yang ada di Jawa Tengah? Bisa sharing nggak di sini Mbak? Oke, kita apa namanya harus melihat terlebih dahulu bahwa di Jawa Tengah pada saat ini itu jumlah demograf apa namanya penduduk Jawa Tengah saat ini 35 juta ya 812.249 yang 50,45%-nya laki-laki dan 49,55%-nya itu perempuan. Jadi perempuan di sini apa namanya signifikan ya apa namanya jumlahnya. Dan pada saat pandemi saat ini itu ternyata
ini bisa apa namanya menjadi momentum ya bagi perempuan untuk menggali kreativitas dan mereka cenderung lebih produktif pada masa pandemi saat ini. Jadi terus kemudian banyak sekali gerakan-gerakan untuk menggali bantuan misalnya ya untuk yang terdampak COVID, terus kemudian seperti saya melihat seperti Mbak Alisa Wahid itu juga sampai berhasil ya mengumpulkan beberapa dana untuk disalurkan oleh orang-orang yang terdampak COVID. Terus kemudian juga mereka akhirnya bisa switch pada satu bisnis, kemudian mengalihkan ke bisnis yang lainnya yang pada masa COVID ini memang dibutuhkan. Itu juga merupakan kreativitas ya bagi perempuan. Terus mereka juga bagi-bagi makanan, terus membuat makanan di rumah. Rentang waktu yang lama di rumah itu malah menghasilkan berbagai macam produk baru gitu loh Mbak Is. Jadi yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah khususnya untuk perempuan itu pada tahap pertama kita membuat 2.550.000 masker yang dibuat oleh 1.700 kelompok ya. 1.700 kelompok. Yang satu kelompok itu sekitar 10 orang. Lah, ini yang membuat masker dan sisil ini adalah perempuan rentan, seperti perempuan kepala keluarga, perempuan apa namanya miskin, terus kemudian mereka yang disabilitas begitu. Jadi kita berikan bahan-bahannya, kemudian mereka jahit. Itu kita apa namanya beri ongkosnya sekitar satu masker itu 3.000 begitu. Lah ini sampai di 34 kabupaten kota. Dari tahap pertama 2.550.000 masker ini kemudian kita bagikan kepada masyarakat lewat ibu-ibu PKK, lewat ibu-ibu yang tergabung dalam BKOW begitu. Dan apa namanya kita juga di tahap kedua kita memberikan bantuan pembuatan sisil sebanyak 2,5 juta. Sisil dikerjakan juga oleh 17.000 orang perempuan. Dan 17.000 orang perempuan itu juga mereka perempuan-perempuan rentan yang perempuan-perempuan rentan yang pada masa itu misalnya ada yang juga yang di PHK, terus kemudian kita berikan bantuan berupa apa namanya pekerjaan pembuatan masker dan sisil ini. Lah ini apa namanya pemberdayaan ekonomi perempuan untuk 17.000 perempuan ini rentan ini masing-masing apa namanya diberi ongkos jahit sekitar tadi 3.000 sampai 4.500 begitu. Jadi ada 6 apa namanya kriteria perempuan rentan ya yang kita berikan bantuan. Yang pertama adalah perempuan kepala keluarga, yang kedua adalah disabilitas, kemudian yang ketiga adalah IRT ODHA, kemudian korban kekerasan, ya korban kekerasan ini juga kita beri bantuan. Kemudian ada mantan pekerja migran, ada kader tadi seperti anggota PKK yang terdampak COVID-19. Terus apa namanya mengenai bantuan untuk koperasi atau UMKM ini juga sudah digelontorkan ya. Ini kan kita apa namanya meneruskan program dari pusat ya untuk bantuan UMKM dan koperasi ini yang sudah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah. Begitu ya, Mbak Is. Wow, iya keren banget. Saya senang nih mendengar program yang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nawal bahwa Mbak Nawal di sini ketika membuat masker itu salah satunya caranya itu dengan pemberdayaan kepada perempuan ya Mbak ya. Pemberdayaan perempuan yang membuatnya itu adalah perempuan itu sendiri dari berbagai komunitas. Itu keren banget berarti dari kita untuk kita gitu. Sambil ya tadi karena kebanyakan yang terdampak di era pandemi ini khususnya anak-anak dan perempuan ya Mbak Nawal ya. Dan terobosan ini saya rasa sangat tepat dilakukan oleh Mbak Nawal di Jawa Tengah seperti itu. Nah Mbak Nawal, saya sampai lupa nih kertasnya ketinggalan. Bikin pertanyaan sendiri.
sampai groginya jadi lupa nih. Namanya tadi apa ya, terkait dengan masalah pemberdayaan perempuan tadi, tentunya tidak terlepas dari aku melihatnya kalau di Jawa Barat nih Mbak Nawal, kemarin tuh banyak antrian itu sampai panjang kayak ular itu, bukan antri sembako Mbak Nawal, tapi antri untuk mendaftarkan perceraian. Nah ini sangat memprihatinkan sekali Mbak Nawal. Bagaimana kondisinya di Jawa Tengah? Apakah sama gitu tingkat perceraian di apa namanya di Jawa Tengah itu meningkat juga selama era pandemi ini, dan bagaimana cara Mbak Nawal yang mempunyai kebijakan gitu membantu kebijakan Mbak Yasin, Mas Yasin untuk mengurangi angka perceraian di era pandemi ini? Gimana Mbak Nawal? Oke. Perempuan memang ya mengalami dampak pandemi COVID-19 yang berbeda-beda ya. Ada yang perempuan ini mengalami diskriminasi berbasis gender, ada juga perempuan yang masih hidup dalam budaya patriarki ya, sehingga secara umum kondisi perempuan ini lebih rentan ya, lebih rentan. Yang tadi, yang pertama itu kita temui di Jawa Tengah itu karena memang ada perubahan usia minimal menikah ya, dari 16 sampai ke 19 tahun. Ini juga kemudian banyak sekali permintaan dispensasi ya, dispensasi untuk apa namanya menikah pada usia di sebelum 19 tahun. Terus kemudian banyak juga kasus-kasus yang tadi kasus apa namanya perceraian. Memang saat ini pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2018 itu telah mendapatkan penghargaan APE ya, penghargaan kencana lewat perdanya mengenai ketahanan keluarga. Oke. Di apa namanya ditengarai dengan apa? Ditengarai dengan adanya beberapa kampung KB di Jawa Tengah ya. Itu menjadi satu barometer apa namanya implementasi daripada perda tersebut. Menurut saya pada saat pandemi seperti ini memang dampaknya banyak sekali ya, perempuan yang mengalami kekerasan fisik, seksual, atau psikis, dan lain sebagainya. Maka kalau di Jawa Tengah sendiri itu, ini terus dikencarkan bagaimana tentang menguatkan ketahanan keluarga begitu. Jadi kita melakukan berbagai webinar mengenai ketahanan keluarga. Kita apa namanya keroyokan bareng ya. UNICEF juga ikut garap, kemudian Dinas DP3AKB juga ikut garap, kita juga dari berbagai apa namanya LSM yang bergerak di bidang apa namanya pemberdayaan perempuan juga terus digarap, karena memang kondisi kepala keluarga di Jawa Tengah ini juga tinggi Mbak. Ada kepala keluarga perempuan itu sekitar 1.875.445, sedangkan kepala keluarga perempuan miskin itu 879,55, sekitar 46,87%-nya. Ada juga kepala keluarga perempuan miskin non bansos ya, itu sampai 490.760, sekitar 55,83%-nya. Iya, jadi sebenarnya itu apa namanya yang kita apa namanya yang kita gerakan untuk perceraian ini adalah bagaimana mengedukasi masyarakat tentang ketahanan keluarga ini, juga ketahanan religiusitas ya, karena kita juga banyak sekali dampak dari pandemi ini ya, ada dampak ekonominya, dampak sosial, dampak rumah tangga ini semakin meningkat begitu. Jadi sementara itu dan sekarang pernikahan anak di Jawa Tengah juga meningkat karena pandemi ini, sehingga insya Allah ini untuk saat-saat ini kita akan lebih fokus terhadap apa namanya seperti kampanye-kampanye untuk ini ya mengurangi pernikahan anak di Jawa Tengah begitu. Iya, tinggi juga ya Mbak Nawal. Saya sangat prihatin karena tadi konfliknya tuh banyak gitu, masalahnya banyak di era pandemi ini. Jadi karena stres juga gitu. Ketika ada terus stres juga karena sebagai guru juga di rumah karena anak-anak sekolah daring ya, itu kan kerepotan juga gitu bagi ya, pekerjaan rumah tangganya semakin meningkat ya.
ini karena harus mendampingi anak dalam pendidikan jarak jauh dalam PJJ-nya itu. Hmm, gitu. Jadi peran perempuan ini sangat sangat penting sekali ya Mbak ya gitu. Selain satu untuk Ya, penanggulangan betul. sendiri gitu, yang kedua ya tadi menjaga ketahanan agar keluarga itu tetap utuh, Ya, anak-anak tetap belajar dengan baik dan juga suami juga ya istilahnya membantu lah gitu apa namanya suami agar suami bisa fokus ke kerjaannya gitu. Nah tadi ya saya peran, kalau ya, untuk gimana? sangat besar sekali perannya gitu. Tapi untuk bagaimana peran perempuan di sini untuk pemulihan ekonomi nasionalnya, Mbak. Meskipun sekarang ini kita sudah gitu, pasti kan pengen normal kembali, pengen ada kerjaan gitu. Nah, apa nih program-program Ya, yang betul. disampaikan sama Mbak Nawa untuk pemulihan ekonomi khususnya perempuan? Iya, sekarang kita harus apa namanya memetakan terlebih dahulu dampak ekonomi pada masa pandemi COVID-19 ini ya. Ya, yang pertama perempuan ini banyak terkena PHK, kemudian banyak lagi yang pengurangan upah. Kemudian ada lagi mereka tidak ada pesanan atau order ya, barang produksinya tidak ada yang order. Kemudian ada lagi barang bakunya itu sangat sulit didapatkan. Kemudian pemasarannya juga secara offline ini juga susah ya, karena kita harus di rumah saja. Kemudian penghasilannya juga menurun. Ada pembatasan jam berjualan misalnya, atau sama sekali tidak punya penghasilan. Kemudian pemasaran atau perdagangannya itu lebih banyak beralih melalui teknologi digital atau online. Ini merupakan dampaknya. Sehingga uh, saya tekankan lagi yang tadi bahwa perempuan terus kemudian pada masa pandemi ini akhirnya terdorong untuk lebih produktif ya kan, sehingga banyak usaha-usaha baru yang muncul Mbak Is, usaha-usaha baru yang muncul dan berkembang di masa pandemi COVID-19 ini. Misalnya bisnis masker, ini sekarang juga ada model-model masker masker ya macam-macam, apa namanya yang lucu-lucu juga ada. Kemudian ada lagi kemudian bisnis sanitizer dan APD, kemudian juga banyak lagi bisnis jamu seperti kayak empon-empon kayak gitu dalam dalam bentuk kering atau misalnya sudah minuman langsung jadi begitu, atau minuman tradisional ini juga berkembang pada masa COVID-19 ini. Banyak juga bisnis makanan dari rumah ya kan, yang terus kemudian memanfaatkan jaringan media sosial dalam pemasarannya. Kemudian juga banyak juga usaha misalnya tanaman hias Mbak, sampai di Oh Kopeng iya, itu ada, iya, ada kaktus itu sampai 8 jutaan sekarang. Sebelumnya tidak sampai segitu, ini dampak pandemi, apa namanya, harga-harga tanaman hias itu sampai melambung. Ya, terus juga jadi terus apa namanya, sayur, buah-buahan untuk pekarangan rumah ini juga apa namanya berkembang ya, lalu kemudian berjualan pemasaran melalui platform sosial media secara online juga apa namanya berkembang. Konsultasi pengasuhan anak juga ini juga berkembang pada masa pandemi. Kursus belajar online juga ini juga berkembang pada masa pandemi ini ya. Jadi yang apa namanya yang di, di apa namanya yang didorong oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah termasuknya adalah pemasaran ini juga banyak berdampak ketika Pak Ganjar Pranowo itu terus kemudian apa namanya mempersilahkan untuk memasarkan lewat tag ini apa namanya lapak Ganjar Pranowo begitu. Itu juga terus kemudian lapak Ganjar Pranowo itu juga sangat apa namanya sangat membantu dalam pemasaran UMKM di Jawa Tengah gitu. Di samping lagi banyak apa namanya ada beberapa bantuan ya dari dinas apa namanya koperasi dan UMKM untuk hal ini. Untuk hal ini ya, terus apa namanya kalau termasuk ini kita juga memberikan kayak misalnya alat-alat untuk pembuatan ini empon-empon untuk pengering apa namanya pengering hasil piring. tumbukan daripada ya pengering
empon-emponnya itu, terus kemudian kayak misalnya kita pembuatan alat produksi pembuatan jus jambu itu juga apa namanya kita ini ya kita dorong ya Mbak Is. Nanti di tahun depan ini kita juga banyak desa-desa binaan ya desa-desa binaan yang terus kemudian nanti fokus kita seperti di Sragen itu banyak ya banyak ini mereka menghasilkan apel tapi sampai kebuang-buang produk yang lainnya gitu. Akhirnya kita berencana mau memberikan alat produksi dan kemudian pelatihan untuk itu supaya nanti itu bisa dijadikan keripik misalnya atau jus yang siap minum dan lain sebagainya. Ini sudah kita apa namanya? Sudah kita petakan ya sementara ini. Kemudian apa namanya? Ada lagi mengenai bantuan permodalan juga sudah ada Mbak. Oke. Iya. Komplit banget nih Nawal aku dengerin. Ya. Iya, gimana Mbak Nawal? Halo. Iya, gimana? Halo. Kalau saya boleh kasih tips-tips ya untuk mendorong perempuan tetap kreatif dan produktif di masa pandemi COVID-19 ini ya. Itu melalui 5M Mbak Is. Yang pertama adalah melek bisnis dan usaha. Bagaimana mendorong perempuan ini memiliki kemampuan ya, melek bisnis dan usaha yang pertama. Bagaimana mendorong perempuan memiliki kemampuan melihat dan mengolah potensi bisnis begitu. Usaha di masa pandemi yang ada di sekitarnya begitu kan. Tapi ini sudah perempuan ini luar biasa ya. Banyak sekali ya tadi usaha-usaha baru yang saya sebutkan tadi. Kemudian yang kedua adalah melek media sosial. Kita perempuan harus bisa apa namanya memiliki banyak platform ini, perempuan pengusaha ini harus banyak memiliki banyak platform ya media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, vlog misalnya, terus kemudian WA dan lain sebagainya. Ini sebagai sarana untuk pemasaran juga. Kemudian yang ketiga adalah harus melek teknologi. Ya, kita harus mendorong perempuan memiliki HP misalnya atau laptop atau teknologi informasi yang lain ya, yang bisa mendukung bisnis dengan platform media sosial. Terus kemudian kita juga harus melek jaringan sosial ya, harus gaul kalau bahasa anak mudanya. Jadi kita harus banyak jaringan sosial ya, dan harus banyak jaringan ekonomi yang luas ya, apa namanya supaya kita bisa punya bisa punya cara untuk memperkuat sharing pengalaman dan jejaring antar perempuan pelaku usaha gitu. Karena dalam usaha juga kita harus improve terus. Ketika ada satu pencapaian, kita harus terus improve apalagi ya yang harus dikerjakan supaya lebih baik lagi begitu. Dan ini juga butuh sharing antar jejaring entrepreneur ya yang ada di sekitar kita. Termasuk juga kita harus belajar terus bagaimana bisnis online secara baik ya, termasuk bagaimana membuat iklan yang baik. Ini juga sangat penting ya. Jadi termasuk seperti di Kabupaten Magelang itu, mereka itu buat seperti kerajinan gerabah begitu ya. Malah di masa pandemi saat ini banyak sekali permintaan karena banyaknya hobi seperti berkebun, mereka akhirnya membuat pot, kemudian untuk cuci tangan, Mbak Is, itu juga banyak pemesanan di situ begitu. Jadi kita bagaimana inovasi dan kreativitas kita juga harus ditumbuhkan ya. Dan yang kelima, yang terakhir adalah harus melek pengetahuan. Jadi bagaimana perempuan ini harus meningkatkan keterampilan dan pengetahuan ya tentang berbisnis ya. Seperti misalnya kita
memiliki toko retail yang tadinya tidak toko retail, bagaimana manajemen keuangan di dalamnya tentang akuntansi dan lain sebagainya itu juga harus dipelajari. Kemudian bagaimana juga pemasaran lewat online-nya sudah revolusi 4.0 ini luar biasa dampaknya pada saat pandemi ini. Sepertinya teknologi ini memiliki sinergi, maksudnya integrasi yang sangat kuat sekali. Terus kemudian kita harus meningkatkan juga pengetahuan tentang berbisnis dengan platform media sosial tadi, termasuk pengemasan packaging juga penting, Mbak Is. Karena kadang-kadang walaupun packaging ini, packaging dan pemasaran itu menurut saya sangat penting. Kemudian meningkatkan keterampilan pengelolaan keuangan bisnis. Sekarang banyak fitur-fitur yang kita bisa download untuk kita manfaatkan, membantu untuk pengelolaan keuangan bisnis kita begitu. Jadi banyak sekali kita temukan karena kita bekerja sama dengan SRC ya Mbak, untuk beberapa toko yang ada di Jawa Tengah ini, untuk mereka belajar tentang manajemen keuangannya, bagaimana pemasaran dan sebagainya. Itu ditemukan banyak sekali sepertinya jualannya laris, tapi karena tidak memakai manajemen keuangan, sepertinya nggak ada utuh terus. Terus kemudian kita bekerjasama dengan SRC tersebut. Alhamdulillah ini banyak terus kemudian yang toko-toko kecil yang kemudian naik pendapatannya begitu. Iya, tadi keren banget tips-tipsnya Mbak Nawal gitu. Bagaimana kita agar tetap produktif dari pandemi ini melalui 5 Mei. 5M, 5 Mei, 5F. Jadi teman-teman nanti bisa dicatat sambil nyatat gitu. Karena info-info menarik dari Mbak Nawal ini sangat banyak sekali dan pasti itu bermanfaat untuk teman-teman kalau teman-teman mau action gitu. Jadi sekarang tuh kadang Mbak Nawal orang pengen aja gitu Mbak Nawal, tapi mereka tidak ada action ya, akhirnya gimana mau ada hasil kan gitu toh. Sehingga tadi yang informasi itu ya harus segera dieksekusi teman-teman gitu agar bisa kita bertahan selama pandemi ini. Nah ini ada yang menarik Nawal, saya belum bisa dengan Mala ya, karena meng-add beliau itu saya nggak tahu nih, mungkin malah bisa meng-add saya agar bisa tampil bareng di live Instagram Cirebon Technopreneurs ya Mala ya. Nah ini ada hadiah menarik bagi peserta yang memberikan pertanyaan. Nanti hadiahnya dari Mala. Teman-teman boleh bertanya ya. Oke, nanti saya kasih hadiah juga. Nanti saya kasih hadiah juga. Iya, pulsa gratis ya. Bisa gratis teman-teman. Ini baik dari Jawa Barat maupun dari Jawa Tengah. Ayo dikasih pertanyaan yang menarik untuk Mbak Nawal, yang kira-kira Mbak Nawal itu memberikan solutif katanya. Ini Jawa Tengah ini sangat ini banget ya dengan adanya tilik itu loh Mbak Nawal. Itu keren banget loh Mbak Nawal. Tahu nggak tilik? Tilik itu Jawa Tengah ya? Apa itu? Tilik itu film dokumenter. Oh, itu Jogja itu. Iya, dekat dengan Jawa Tengah, Jogja itu. Itu keren banget. Itu benar-benar ini ya, logatnya itu benar-benar banget keren, betul ya. Mengangkat budaya lokal ya, dia itu keren. Iya betul. Ibu Tejo-nya itu. Jadi saya jadi gimana Mbak Nawal? Ya lanjut Mbak Nawal. Ya lanjut tadi gimana? Menurut saya bahwa saat pandemi ini menurut saya itu banyak sekali ya kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk menumbuhkan kreativitas tadi. Yang terpenting adalah berdamai dengan keadaan dulu sih Mbak Is. Bahwa mesti semua itu ketika berdamai dengan keadaan, ketika kita sudah mindful, maka itu nanti inovasi, kreativitas, dan kita akan menyukai pada satu pekerjaan itu merupakan satu awal kesuksesan menurut saya begitu. Jadi kalau orang Jawanya itu ojo ngresu begitu.
Jadi ketika kita Iya, sudah jangan berdamai itu insya Allah nanti akan banyak jalan. Iya betul. betul. Ini Mbak Nawal ada pertanyaan ya, saya langsung jawab ya. Iya. Saya langsung baca awal. Bagaimana menghadapi tips persaingan perdagangan dan melihat peluang usaha di era pandemi ini? Karena yang tadi bilang banyak kreativitas sehingga orang tuh banyak penjual baru gitu kan. Semuanya itu berlomba-lomba untuk berdagang gitu. Nah, itu bagaimana menghadapi persaingan yang ada? Ada tipsnya nggak, Mbak Nawal? Oke. Apa Dari namanya? Ya, menurut saya adalah apapun kita berjualan dimanapun itu mesti ada ya persaingan dan kita harus menata mindset kita bahwa persaingan itu adalah suatu ini ya jalan untuk kita itu tetap keep spirit, untuk kita tuh keep spirit, untuk kita itu tetap semangat. Bagaimana kita harus memperbaiki produk kita, memperbaiki pemasaran kita, memperbaiki bagaimana packaging kita dan lain sebagainya. Jadi ketika misalnya ada persaingan tersebut, kita malah harus terus belajar bagaimana kita memperbaiki, bagaimana lah itu kita harus terus memandang itu adalah sebuah cara untuk tetap kita semangat dan kita terus belajar, kemudian kita cari cara terus begitu. Ini apa dengan sekarang sudah banyak sih Mbak, kita manfaatkan teknologi tersebut ya untuk hal-hal yang positif seperti misalnya kita cari inspirasi untuk memperbaiki produk kita, untuk bagaimana pemasaran dan packaging dan lain sebagainya. Itu sudah banyak di Google bisa, di YouTube bisa, terus cari cara kalau menurut saya. Jadi jangan sampai itu bisa mematahkan semangat kita. Bahkan kita itu karena ada persaingan itu malah membuat itu merupakan satu jalan untuk semangat dan untuk apa namanya untuk tetap cari cara begitu ya Mbak menurut saya. Iya. Jadi diantaranya ya tetap belajar ya Mbak ya. Evaluasi ya gitu betul. apa tersebut. Karena menurut saya Iya sekarang itu betul. Kita harus ya. akses untuk belajar itu sangat mudah sekali ya Mbak ya. Tinggal klik aja di Google, klik Betul aja sekali. muncul gitu. Mau belajar apa aja bisa. Jadi tidak ada alasan teman-teman untuk bilang nggak kreatif, nggak punya ide gitu. Ide tuh bisa Iya. melihat yang lain melalui sistem ATM Iya. ya Mbak Nawal. Hati di komunikasi itu penting gitu. Kalau kita terlalu jeplak banget kan nggak bagus gitu, nggak enak gitu. Nah ini ada lagi pertanyaan, apa faktor penghambat untuk menjadi perempuan yang produktif Mbak dan kreatif di masa pandemi ini? Karena masih ada aja yang males Mbak. Oh Gimana? Ya tadi itu ya kita itu mengalami perempuan itu mengalami stigma yang macam-macam ya Mbak ya. Ada yang terus kemudian kita itu terus berkubah dalam pemikiran bahwa perempuan itu ya sudah di rumah saja misalnya. Kita berkembang dalam budaya patriarki begitu. Patriarki ya. Padahal perempuan itu masya Allah luar biasa, multi talenta kalau menurut saya. Bisa mengerjakan dalam satu waktu itu bisa mengerjakan beberapa pekerjaan. Multitasking sama masak sama bisa dilakukan oleh perempuan. Jadi itu tuh modal besar kalau menurut saya. Yang terpenting adalah kemauan, terus yang kedua itu harus optimis terus. Jadi yang pertama mindset yang harus ditanamkan itu bisa gitu, bisa walaupun apa-apa. Terus kemudian karena semangat itu penting. Betul. Optimis maka ketika gagal di satu titik kita akan mencari jalan lagi untuk menemukan satu kesuksesan begitu. Jadi memiliki peran yang sangat signifikan ya dalam hal apapun begitu. Bahwa ketahanan keluarga begitu. Bahwa
ingin mengabdikan dirinya untuk diri yang produktif, nah, mendidik anaknya supaya berkarakter perempuan. Jadi kalaupun misalnya ingin berkarir dan berbiasa, karena memang kita memiliki pilihan masing-masing, dan itu juga tapi kalaupun menjadi ibu saja di rumah tetapi memiliki anak-anak yang berkarakter baik dan sebagainya, itu juga merupakan perempuan yang hebat menurut saya. Jadi kita memiliki memiliki masing-masing, dan perempuan dan trainer yang baik itu juga sangat luar biasa. Kita juga bisa berkiblat pada seperti Sayyidah Khadijah. Beliau selain menjadi pendukung daripada dakwah Rasulullah, beliau juga menjadi entrepreneur yang luar biasa. Yang terpenting untuk membagi waktu, memanajemen waktu, dan bagaimana kita membuat sistem yang baik. Kalaupun kita harus memiliki sistem baik ini untuk bisnis kita, sehingga bisnis bisa berjalan lancar, kita juga bisa melakukan pekerjaan rumah juga dengan baik begitu. Iya, benar-benar banget tuh guys, udah dijawab secara gamblang sama Mbak Nawal ya gitu, karena kita sebagai perempuan tuh banyak sekali yang bisa kita lakukan. Jadi asal kita semangat ya Mbak Nawal ya, nggak boleh males gitu intinya gitu. Yeah. Nah, pertanyaan betul. Ibu Veronica Pandiangan 9, beliau bertanya bagaimana mengatasi meningkatnya pernikahan dini yang dikarenakan faktor ekonomi yang turun di masa pandemi ini, sehingga banyak orang tua mendorong atau memaksa anak perempuannya untuk menikah. Wah, ini mah kasus kalau kayak gini, kalau maksa-maksa nikah ini gimana nih Mbak Nawal? Tadi sudah disinggung juga masalah pernikahan dini, tapi di sini ini sebagai solusi agar anaknya tuh bisa selamat untuk masalah ekonomi lah, orang tuanya tidak pusing lagi gitu anaknya ketika sudah menikah gitu. Gimana Mbak ini Mbak? Iya, kembali lagi masih banyak ya, masih bahwa nikah itu sebagai satu memperbaiki juga menurut saya ini itu sebagai satu solusi. Karena masih banyak mindset masyarakat begitu. Jadi ketika menikah maka bisa memperbaiki ekonomi. Terus kemudian lagi banyak sekali sekarang itu virus influencer ya di media sosial seperti yang terus kemudian mereka melihat tokoh-tokoh idolanya menikah pada waktu muda dengan begitu elegan. Satu motivasi tertentu ya begitu. Oleh karena salah satu cara yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini juga kita lagi membuat yel-yel, membuat video-video pendek untuk mengkampanyekan bagaimana agar pernikahan anak ini bisa diminimalisir dengan melakukan satu edukasi kepada masyarakat. Misalnya kita reinterpretasi lah bahwa kita itu dalam melakukan akad pernikahan yang misakon walidoh itu bukan terus kemudian hanya tujuan itu ya hanya aku dan kamu. Pernikahan itu kan bukan aku dan kamu, bukan, tapi bagaimana membuat maslahah lah. Harus ada kesiapan secara psikis, kesiapan secara ekonomi, mental, dan lain sebagainya. Ini juga harus dipikirkan. Karena ketika menikah di usia yang sangat muda sekali, ini juga tidak baik terhadap kesehatan reproduksinya, yang pertama, dan lain sebagainya. Karena angka perceraian itu juga banyak dari
kasus pernikahan. Terus kemudian lagi budaya patriarki yang mengatakan bahwa ini loh perempuan itu ya sudah cuma di kasur maca mana cuma apa lagi ya ya cuma itu pemikiran seperti itu kali dilakukan oleh pemerintah adalah kampanye dan melakukan edukasi ke masyarakat. Kita sangat intens bekerja sama dengan apapun isu-isu yang berkaitan dengan anak-anak, kekerasan anak, pernikahan anak dan lain sebagainya. Dan kita juga di sini sudah ada proyek tentang anti bullying di beberapa pesantren. Seperti pesantren pesantren di apa namanya di mana di Lembang itu juga sudah menjadi pilot project ya. Jadi dari mulai tataan sarana prasarananya ya kita itu tempelkan kaca di daerah-daerah agak ngumpet ya supaya nanti bullying dan lain sebagainya kita juga bisa mengamati itu begitu. Lah, jadi terus kemudian kita meminimalisir lagi pernikahan anak itu dengan terus gencar mengkampanyekan juga bahwa sekarang usianya itu menurut undang-undang 19 tahun 19 ya. Betul. Tapi bolehkan dispensasi ketika sebelum 19 tahun. Juga edukasi para kita melakukan halakoh, mengumpulkan tokoh-tokoh agama untuk juga ikut melakukan sosialisasi bahwa pentingnya pada usia yang apa namanya yang bukan anak-anak begitu ya Mbak. Jadi ini juga termasuk seperti ini apa namanya mengenai LSM juga yang dia konsen terhadap ini juga gencar melakukan edukasi mengenai itu. Regulasi tetap harus kita terus ya Mbak ya. Mungkin nanti ada masukan dari berbagai pihak tentang ini. Tentunya ini juga tidak garapannya tidak mudah karena sudah terkonstruksi ya pemikiran di masyarakat untuk apa namanya mendukung hal-hal tersebut begitu. Iya Mbak, benar. Terima kasih Bu Veronica atas partisipasinya. Iya, Mbak Nawal, saya senang banget ya maksudnya untuk menjadi seorang Mbak Nawal juga itu butuh belajar ya Mbak Nawal ya gitu untuk menjadi seorang wakil gubernur gitu. Karena saya melihat ini perempuan muda gitu yang bisa belajar. Iya Mbak. Ya, terima kasih Mbak ya sudah apa namanya? Ini belum selesai Mbak Nawal, belum selesai 1 jamnya. Oh ya. Oh, belum selesai ya. Insya Allah nanti kalau dengan sendirinya Mbak Nawal. Oke, ya. Aku mau nanya nih Mbak Nawal, ya. Bagaimana harapan Mbak Nawal nih untuk semua para perempuan tidak hanya di Jawa Tengah tapi di Indonesia agar tetap kuat menghadapi era pandemi ini? Apa yang harus lakukan Mbak? Biar kuat Mbak menghadapi. Iya, yang terpenting menurut saya adalah menguatkan ketahanan religiusitas ya. Menurut saya, karena tanpa adanya religiusitas di sini kita juga dalam masa-masa pandemi ini akan terasa berat begitu. Dengan Allah melakukan ikhtiar, berdoa ya dalam hal apapun untuk kebaikan hidup kita, kemudian kita juga menjalankan ibadah itu dengan istiqomah, kita terus mempertahankan ketahanan itu dengan keluarga ya terkecil itu menurut saya itu merupakan salah satu hal yang paling penting dalam pandemi ini
Terus kemudian yang kedua adalah terus berpikir positif dan terus kita apapun yang bisa kita lakukan. Dan kita insya Allah tidak akan banyak hal yang bisa kita manfaatkan lewat media sosial ya pada saat ini. Terus kemudian juga sekarang itu saya rasa di masa pandemi ini kita merasa gotong royong, terus kemudian ukhuwah satu sama lain itu semakin erat ya Mbak. Iya. Saya tuh terinspirasi dengan itu di Jogja punya satu usaha itu dengan menggerakkan dan memfasilitasi petani-petani sayur-sayur mayur yang ada di situ itu dibeli. Harus itu dilakukan satu packaging dan kemudian disterilkan lewat mesin ozon, terus kemudian dan itu sudah dihitung oleh Mbak Yeni bahwa ini tuh konsumsi 1 minggu dalam satu keluarga itu cukup untuk keluarga. Akhirnya terus kemudian itu nanti di rumah dipasarkan dari rumah. Terus itu harga 50.000 dan ini luar biasa yang berada di situ. Kemudian bukan hanya sayuran. Jadi ini itu dengan membeli susunya, kemudian beliau membeli satu alat keju, tapi memproduksi keju juga. Luar biasa menurut saya. Jadi itu juga harus menjadi semangat kita bersama. Bergerak memberikan kontribusi terhadap orang-orang di sekitar kita begitu. Ya, terus berdoa, terus tawakal kepada lain, maka itu akan mempermudahkan jalan apapun. Betul sekali. Jadi ya penguatan itu memang harus kita mendekatkan diri pada Tuhan ya Mbak Nawal ya, agar kita kuat dan harus yakin bahwa kita tuh bisa menghadapi era pandemi ini, meskipun itu kita tidak tahu Mbak Nawal kapan akan berakhir pandemi ini gitu. Itu yang membuat khawatir gitu loh Mbak Nawal. Kita tidak yang ini gitu loh. Yang terpenting adalah tadi ya, bagaimana ketika kita berkegiatan untuk saat ini, kita juga harus mengingat protokol kesehatan ya, pakai masker, ini jangan lupa pakai masker, jaga jarak, dan harus terus kita supaya itu menjadi ya habit tersendiri. Betul. Abai yang merasa bahwa menjadi salah satu masalah karena virus ini masih mengintai begitu. Jadi terus waspada dan terus berdoa begitu, dan terus hal yang positif yang menurut Iya Mbak Nawal, terima kasih Mbak. Terima kasih banyak ya. Iya, terima kasih atas yang sudah berkenan di Sami-Sami. Semoga sukses untuk semua ya. Sehat selalu, sehat selalu untuk Cirebon Teknopreneur, semoga selalu eksis ya, sukses dan bermanfaat terus bagi orang-orang. Amin. Sangat. Mbak Nawal juga sukses juga, jaga kesehatan. Salam buat suami ya.
Amin, amin. Terima kasih. Oke, oke.